La ilaha illallah, la mawzuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Semoga amaliyah ibadah kita yang sedang, yang telah, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Tatkala 313 pasukan muslim mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir, di situ keimanan kita semakin meningkat di hadapan Allah. Tatkala pasukan babu runcing mampu mengalahkan pasukan Maryam yang dibuktikan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di situ keimanan kita semakin meningkat kepada Allah. Jenderal mana, ahli perang mana, ahli strategi mana yang mampu memprediksi pasukan bambu runcing yang tidak terlatih mampu mengalahkan pasukan Maryam yang terlatih kalau bukan dengan pertolongan Allah? Ahli perang mana, ahli strategi mana yang mampu memprediksi 313 pasukan muslim yang minim dengan perlengkapan, minim dengan persenjataan, tapi mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang beriman, peristiwa Badar, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia membuat kita semakin yakin adanya kekuatan lain di balik kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kajian rutin kita, kitab Riyadhus Shalihin, pada hari ini kita akan berbicara tentang bab ke-63, yaitu bab at-tanafus fi umuril akhirah wal istiksaru mimma yutabarraku bihi. Kita akan berbicara tentang bagaimana berlomba-lomba dalam perkara akhirat atau amal kebaikan dan mengambil sebanyak-banyaknya dari apa-apa yang dapat menyebabkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini ada 2 hadis utama yang berbicara tentang bagaimana keberkahan itu sangat diperlukan. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW disampaikan dari Sahal bin Sa'id, sebelumnya dikutip oleh musannif satu ayat dalam surah Al-Mutaffifin, di mana disampaikan qala Allah Ta'ala wa fi dzalika falyatanaffasil mutanaffisun. Disampaikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Bahkan jauh-jauh hari disampaikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru, Rasulullah menyampaikan sebuah ungkapan, badiru, bersegeralah. Badiru dalam bahasa Arab ini semakna dengan sabiku atau syari'u. Sabiku, berlomba-lombalah. Maka kita sering mendengar dalam kegiatan Al-Quran itu ada yang namanya musabaqah tilawatil Quran, artinya berlomba-lomba dalam mencapai bacaan Quran yang terbaik.
baik itu dari segi makhrijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, waktu wal wasal, bahkan dari berbagai qiraah, bahkan penyurahan, hafalan dan lain sebagainya. Di situ disebut dengan musabaqah, itu dari sabiqu. Rasulullah menyampaikan, badiru, bersegeralah. Untuk apa? Bil a'mali, untuk beramal soleh. Bil a'mali, untuk beramal akhirat. Bil a'mali, untuk beramal kebaikan. Kenapa? Fitanan, kata Rasulullah, akan datang satu fitnah. Fitnah yang akan datang kepada manusia di akhir zaman, dan boleh jadi fitnah itu hari ini sudah ada. Disampaikan oleh Rasulullah, fitanan kakita'il laili mudlim. Fitnah yang akan datang kepada kita, fitnah yang dianalogikan bagaikan kakita'il laili mudlim, bagaikan tengah malam al-mudlim yang gelap gulita. Karena terkadang malam juga ada cahaya, baik cahaya dari lampu, cahaya dari bintang, atau cahaya dari bulan, atau mungkin cahaya yang lain yang membuat tidak terlalu gelap. Dalam hadis ini disampaikan kakita'il lail, bagaikan tengah malam al-mudlim. Kita bisa membayangkan kalau kita harus berjalan di tengah malam yang gelap gulita, kita bingung mana yang harus kita injak, kemana arah kita, di mana keberadaan kita kalau tengah malam yang sangat gelap gulita seperti itu gambarannya. Kata Rasulullah, bersegeralah beramal soleh. Kenapa? Akan datang satu zaman, satu masa, di mana di zaman itu fitanan kakita'il laili mudlim, akan datang fitnah bagaikan hidup di tengah malam gelap gulita. Disampaikan oleh Rasulullah, pada saat itu yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak umat Islam yang di pagi hari dia beriman kepada Allah, di sore hari ia kufur kepada Allah. Ini maknanya bisa dua. Yang pertama, saat itu umat Islam banyak yang tidak kuat imannya sehingga bimbang keyakinannya, mudah berubah-ubah. Yusbihu rasulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi beriman, sore menjadi kufur. Gambaran betapa lemah, betapa bimbang keyakinan seorang saat itu. Bisa juga dipahami, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman, sore hari dia kufur. Belum punya apa-apa, dia rajin tahajud. Belum punya apa-apa, dia rajin duha. Belum punya apa-apa, dia rajin baca Quran. Wa yumsi kafiran. Sedikit saja jabatannya naik, sedikit saja penghasilannya bertambah, sedikit saja rumahnya berubah dari yang tadinya rumah kontrakan menjadi rumah setoran, dari yang tadinya rumah setoran menjadi rumah luas yang lunas, berubah mobilnya yang tadinya sulit disetater karena masih setor nyicil, berubah menjadi cash karena sudah lunas. Tidak sedikit orang yang belum punya apa-apa, dia rajin tahajud kepada Allah, dia rajin duha, dia rajin baca Quran, dia rajin sedekah, dia rajin berdoa. Wa yumsi kafiran. Sedikit saja berubah dalam hidupnya, dia tinggalkan tahajudnya, dia tinggalkan duhanya, dia tinggalkan qiraatul Qur'annya, baca Qur'annya, dia tinggalkan sedekahnya, dia tinggalkan berdoanya. Akan ada zaman, kata Rasulullah, di zaman itu belum punya apa-apa, rajin ibadah, sedikit saja diberi kelebihan, ia tinggalkan ibadah.